Kami dari tim Gereja yang Terbuka akan menjelaskan web app yang sudah kami buat selama 48 jam ini. Untuk page yang kami buat ada 5 page. Yang pertama adalah homepage dari Gereja yang Terbuka itu sendiri, di mana homepage ini akan berisi tentang gereja yang terbuka dan segala informasinya. Yang kedua adalah page bahan yang berisi kumpulan dari media-media dari berbagai mitra seperti YCIS, Pijar TV, ataupun mitra yang lain. Setelah itu yang ketiga adalah page list gereja-gereja, di mana nantinya list gereja ini akan berbentuk link, di mana nanti linknya itu akan langsung mengarah ke page gereja itu sendiri. Page yang selanjutnya adalah homepage untuk gereja, tiap gereja, di mana nanti ini akan berisi informasi tentang gereja seperti jadwal ibadah ataupun informasi lainnya. Untuk page yang paling terakhir adalah page media, di mana page media ini akan berisi tentang media dari gereja itu sendiri, seperti misal acara gereja, ada foto acara-acara gereja Natal atau Paskah, nanti bisa dimasukin di sini, dan mungkin ada podcast yang bisa dimasukkan juga bisa, ataupun renungan dari pendeta gereja itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itu sekian dari apa yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Tanggapi dulu mungkin sebelumnya, karena yang masalah yang sedang kita coba hadapi ini adalah masalah mengenai problem-problem bagi gereja-gereja, terutama gereja-gereja kecil yang tidak memiliki akses teknologi yang biasa, yang memadai. Jadi, dan mungkin karena gereja-gereja ini kecil, kebanyakan hanya menggunakan mungkin memiliki website yang hanya sederhana dan hanya memiliki alamat gereja, jadwal ibadah, dan mungkin tidak ada sumber-sumber lain di gereja ini. Dan karena mereka juga tidak memiliki resource yang IT atau kemampuan teknis, jadi mereka tidak memiliki banyak-banyak bahan-bahan untuk jemaat-jemaat mereka, apalagi dan dengan situasi pandemi ini malah mereka sebetulnya memiliki kebutuhan akan bahan-bahan dan juga kesempatan bagi mereka sebetulnya untuk bisa berintegrasi dan bergabung satu dengan yang lainnya. Maka kami mengadakan Gereja yang Terbuka ini sebagai platform wadah bagi gereja-gereja, tentunya tidak ditargetkan untuk ke semua gereja atau semua admin, tetapi khusus bagi gereja yang masih belum memiliki kemampuan ini dan masih membutuhkan bantuan sarana. Kami menjadikan sebagai suatu jasa pelayanan, seperti yang kita lihat tadi produknya itu sebagai produk IT untuk membantu agar jemaat-jemaat mereka dapat mengakses kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang rohani dengan baik. Dan itu yang kami juga ingin tampilkan, tetapi karena keterbatasan waktu dan lain hal, kami hanya dapat menyelesaikan website-nya itu sendiri, dan juga presentasi sudah selesai ya. Ya Bu, tapi sekarang akan masuk ke waktu tanya jawab 5 menit berikutnya. Oke, thank you banyak Ricky. Ya, Bu. Iya. Nanti yang akan jawab juga Ricky ya? Iya Bu, saya bantu ya, tanggapi dan mungkin kawan-kawan saya juga akan membantu. Ya, ini sebenarnya menarik sih, dan saya juga ingat kayaknya ini salah satu tim yang saya ikut had a conversation juga hari Sabtunya itu ya, pas waktu mentoring. Sebenarnya sih ini saya sempat pikiran juga ya, karena ini kalau misalnya di Indonesia nih, at least the situation tentang today, tentang the web sekarang ini. Kalau website tuh di Indonesia banyak gereja tuh udah it's replaced by Instagram gitu kan. You'll find the service times, you'll find the different events di gerejanya ini juga di display lewat Instagram. Mungkin kalau misalkan gerejanya sudah ada sampai podcast pun mereka udah menggunakan sebuah service misalkan seperti Anchor gitu kan. Misalkan kalau misalkan gerejanya mau streaming, mereka udah maybe using some form of YouTube atau Facebook, atau mungkin kalau canggih banget udah pakai Instagram Live juga gitu kan. Cuman masih banyak juga nih yang the church is still struggling gitu kan, kayak things yang seperti kayak online giving. Ini sampai sekarang it's something yang masih belum bisa di-crack kalau menurut saya ya. Takutnya kan kayak oke lah, kalau misalnya gerejanya udah canggih banget, mereka udah punya QR code, mungkin bisa bayar pakai GoPay, OVO, atau Dana kalau normal. Cuman masih banyak nih kayak hal-hal yang masih bisa dikembangkan gitu, dan
kayaknya agak sayang banget kalau misalkan yang akhirnya dikembangkan dari project ini tuh ujung-ujungnya adalah sebuah WordPress generator atau sebuah WordPress team gitu kan. Sedangkan if you are able to help banyak banget gereja yang bisa dibilang mungkin majelisnya dan lain-lainnya mungkin banyak yang gaptek juga gitu kan. And it's they need help gitu kan, dan help from projects like yours ini biar mereka bisa meet their congregation somehow gitu kan. Gereja aja yang masih pakai Zoom aja banyak yang masih nggak bisa gitu loh. And so I think it's a real opportunity gitu kan. Dan saya sih benar-benar berharap you can still continue to work on this idea. Mungkin di pivot juga gitu kan. Jadi bisa mengadres nih pain point-nya nih gitu kan. Pain point tadi tuh kayak online giving. Point tadi yang community gitu kan. Gimana sih kita cara kerjain sebuah Bible study bersama. All these different things yang tetap menjadi sebuah pain point banyak gereja sampai sekarang. Ya, mau ditanggapin Saudara Ricky? Ya, terima kasih Pak Ronald dan juga atas bantuan jadi bahkan diskusikan, dan memang dari tim sendiri itu juga kerinduan kami memberikan layanan yang lebih dan tentunya mungkin tidak pernah dihadirkan sebelumnya. Saran Bapak mengenai layanan informasi, layanan pembayaran juga itu memang sangat membantu, dan itu akan pastinya sesuatu yang akan kami bawa ke depannya, dan tentunya kami ingin tawarkan kepada gereja-gereja terutama yang memang belum biasa dengan teknologi-teknologi, dan mungkin dapat menjadi solusi bagi mereka dalam ibadah, sehingga kita tidak kalah dengan dunia-dunia entertainment yang sekarang dan malah kehilangan kesempatan untuk menjangkau mereka-mereka yang hidupannya lebih banyak di dunia digital dibandingkan dengan dunia nyata. Ya, terima kasih. Apakah Pak David ingin memberikan pertanyaan? Unmute, Pak. Tahu Bu. Saat ini berarti yang dikembangkan adalah website-nya ya, Pak? Ya, karena pada waktu kita memang dengan tim hanya ada kesempatan untuk pembuatan website, tetapi memang harapan kami tidak hanya sekedar website tentunya, dan tentunya ada resource lain yang kami juga tadi sempat kumpulkan juga mengenai dan juga ingin diintegrasikan dengan website-website yang ada tersedia. Jadi suatu kesempatan yang indah bagi nanti admin gereja untuk dapat menggunakan ini dengan lebih mudah dan mereka bisa fokus dalam pelayanan mereka dan tidak terlibat tertekan akan mencari-cari sendiri dan reinvent the wheel ataupun membuat sesuatu dari berarti awal. Target utamanya adalah nanti CMS ya, CMS untuk bisa gereja buatkan website, nanti di hosting di server mereka atau server. Tapi untuk sementara yang kita tawarkan WordPress, jadi kita masih fokus itu. Tentunya kami ingin bawa agar mereka dapat hosting sendiri juga kalau misalnya mereka berminat. Itu mungkin baik untuk kedepannya sih Pak. Terima kasih, waktu habis. Iya. Oke, terima kasih untuk tim Gereja yang Terbuka.